Kudapan sore berisi kisah-kisah manusia yang kerap terjadi di sekitar kita. Kudapan sore memberi inspirasi bahwa orang-orang biasa pun bisa memiliki arti. Kudapan sore mengisahkan sebagian kecil perjalanan hidup anak-anak manusia yang kini telah beranjak dewasa. Kudapan sore bercerita tentang kisah nyata yang bukan rekayasa. Kudapan sore merupakan ekspresi persahabatan, persaudaraan sejati yang merentang sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Bagi dunia di luar sana, mereka adalah orang-orang biasa. Bagi Parki 77, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Jujur nih Sam ya, aku termotivasi sama teman-teman di Parki ya. Banyak kegiatan sosial, banyak berbagi, banyak saling menjaga dan menolong. Nah itu yang membuat ya saya sama suami menyiapkan diri. Selamat siang, Neneng. Apa kabar ini? Selamat sore Sam. Sehat sore ya? Sore. Kudapan sore. Iya, ini kita senang sekali bisa ketemu kamu nih. Kebetulan kita lagi ada di Jogja, terus kita bisa ketemu sama seorang Nuning yang cukup sibuk ya. Karena kan kondisi-kondisi sekarang ini menuntut kamu untuk sibuk ya. Nah, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih, Ning, tentang masa lalu kita nih. Maksudnya masa lalu waktu kita kecil ya. Kita kan pernah satu sekolahan waktu SD Tarakanita 2. Kira-kira kamu ada perjalanan apa setelah selesai kuliah? Setelah selesai SD, terus kemudian melanjutkan sekolahnya kemana-kemana, itu apa yang bisa kamu ceritakan, berbagi ke kita? Berbagi kisah masa lalu ya Sam ya. Sekolahnya juga bisa gitu ya. Ya, jadi karena ayah kami itu seorang tentara ya. Ya, jadi sebenarnya kan saya itu sampai kelas 5 ya Sam, di SD Tarakanita. Pada saat ayah saya pindah, waktu itu mau ke Bali, jadi memang tujuannya ke Bali, pindah ke Bali. Saya tuh rasanya gelo gitu ya, tinggal setahun aja gitu kan, biar bisa bareng-bareng sama teman-teman di Tarki ya. Nah, kemudian kami di Bali selama 4 tahun Sam. Setelah beliau tugas di Bali, jadi sampai lulus SMP, kami ada di Bali. Terus kemudian beliau bertugas lagi di Banjarmasin. Nah, pada saat di Banjarmasin tuh rasanya, wah, kita masuk ke hutan kan gitu ya, Kalimantan. Tapi ternyata ya saat itu tahun berapa ya, sekitar tahun 70-an lah ya, 70-an lah. 80, hampir 78 kalau nggak keliru lah, 80. Nah, terus di Banjarmasin selesai sampai kelas 2, terus lagi-lagi Sam, kelas 3 SMA saya harus pindah ke Jogja. Kebayang tuh dari Kalimantan pindah ke DIY yang notabene itu adalah kota pelajar Sam. Luar biasa. Rapot semester pertama nggak ada yang biru, merah semua. Merah semua. Nah, udah syukur saya akhirnya lulus dari SMA 3 Fatmanaba. Ya, SMA 3 yang lumayan lah ya. Itu kemudian tapi sayangnya saya nggak diterima di UGM. Akhirnya karena ayah saya juga pindah ke Jakarta, kemudian masuklah di FKG Trisakti. FKG Trisakti selesai kami mendapat penempatan Sam. Karena suami saya juga tenaga medis, dia bekerja mendapat penempatan PTT di Riau. Nah, di Riau, kemudian kami bertugas di Riau. Nah, ambil S2-nya di UGM saat kami kemudian kembali ke Jogja. Itu sama ceritanya. Terus setelah itu udah langsung kerja di pemerintahan atau sempat kerja di mana-mana dulu? Ya, sebelumnya? jadi waktu seperti layaknya teman-teman tenaga kesehatan yang lain ya gitu. Ikatan dinas ya? Ya, ada ikatan dinas. Karena waktu di Riau, kami mendapat penempatan di Riau, saya sudah jadi pegawai negeri di sana Sam. Tapi suami memang masih dulu zamannya ada PTT Sam. Ya PTT, terus beliau sekolah di UGM, jadi saya kemudian pindah ke Jogja. Nah, jadi
eh, sekolah dan bekerja itu ya loncat-loncat gitu sama. Tapi setelah di Jogja akhirnya kami stay di Jogja. Ya, sudah lebih tenang ya. Ya. Jadi sudah lebih settle kan istilahnya, nggak ada wira-wiri sana lagi ya. Dan anak-anak nyaman sekolah di Jogja ya Sam ya. Sejak tahun berapa kamu tinggal di Jogja yang benar-benar stay? Sejak tahun 95 Sam. 1995 ya sampai sekarang lah di Jogja terus gitu. Oke, nah sekarang kan kamu sebagai seorang pejabat pemerintahan yang cukup bertugasnya dan tanggung jawabnya sangat besar nih dalam masa-masa kondisi sekarang ya. Nah kira-kira pengaturan waktu kamu gimana dengan kerjaan, kemudian dengan keluarga, mungkin dengan kita punya hobi atau kamu punya sesuatu yang harus ada me time, itu ngaturnya gimana nih? Kan jadwalnya kayak aku dengar kan memang sangat padat nih. Gimana nih? Iya sih. Iya Sam, bohong lah kalau aku bilang bahwa aku bisa ngatur dengan baik, enggak juga gitu ya. Kadang-kadang keluarga harus rela gitu, harus rela kalau aku lebih banyak ke urusan pekerjaan gitu. Tetapi ya di satu sisi memang kita perempuan gitu ya, saya perempuan merasa punya tanggung jawab lah terhadap keluarga kan gitu. Bukannya laki-laki nggak punya, tetapi perempuan tuh lebih ribet lah, mulai dari dapur sampai depan kan gitu ya, menjadi perhatian. Jadi ya berbagi saja, kadang kalau pekerjaan di kantor cukup banyak ya aku fokus ke kantor. Ya syukur alhamdulillah pada saat aku udah mulai di jabatan yang butuh banyak perhatian, lebih banyak fokus, lebih banyak tanggung jawab gitu tuh, anak-anak udah besar gitu ya Sam. Suami sendiri juga ya bisa memaklumi. Tapi pada saat anak-anak masih kecil memang kemudian tanggung jawab ke keluarga itu jauh lebih besar Sam. Nah saat ini ya kalau aku bilang pekerjaan kantor di 2 tahun terakhir tuh memang fokus di pekerjaan kantor Sam. Untuk keluarga sendiri ya waktu-waktu senggang. Kalau untuk hobi rasanya ya aku harus beralih hobinya gitu. Artinya hobi yang butuh banyak waktu ya harus dikurangi gitu. Ya diganti dengan sebenarnya hobinya sih olahraga, tapi kan dengan kondisi seperti ini ya mesti jaga ini juga kan, jaga ritme ya. Iya, betul. Nggak bisa juga keluar-keluar sering gitu kan. Sebenarnya kan itu jadi ya bisa dilakukan di rumah. Iya. Ya sekarang fokus kita adalah kita tetap sehat, karena dengan sehat kita akan banyak berguna untuk orang lain. Nah itu menyangkut dengan yang berikutnya nih. Gitu kalau ya. kondisinya kan sekarang sedang kita kayak sudah mulai masuk ke gelombang yang ketiga ya. Jadi mungkin saran Nining buat kita nih yang umurnya sudah lebih dari 50-an, apa sebaiknya selain olahraga tentu udah pasti ya, menjaga kesehatan dan tentunya booster dan itu ya harus sudah dikomplit ya. Itu apa? Pikiran juga mungkin pengaruh ya? Iya Sam, betul banget gitu. Jadi ya kalau saya boleh berbagi sama teman-teman, ngukur diri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena satu dan yang lainnya emang beda. Beda-beda. Kekuatan imunnya juga berbeda, kemudian lifestyle, gaya hidupnya juga berbeda gitu. Nah sekarang saatnya kita kembali ke healthy life. Jadi hidup secara sehat. Hidup secara sehat itu ya mulai dari, betul Sam bilang tadi, pikiran, makanan, kayak gitu juga memang mesti diatur lah ya. Diatur itu dalam artian kita makan secukupnya. Kita bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup kan gitu ya. Terus yang kedua juga, ya sekarang kita sudah semakin berumur. Kalau kata orang Jawa tuh sing sareh gitu ya, sing sareh, pikirannya itu nggak usah yang semangat. Pasti ya Sam ya, punya motivasi iya, tapi tidak usah melampaui batas. Tetapi tetap berusaha, tetap melatih diri untuk menyesuaikan dengan kondisi Sam. Ya memang kadang-kadang perlu satu keberanian untuk mengakui bahwa ya kita ini memang sekarang saatnya sudah ada keterbatasan. Gitu. Kan kadang-kadang masih pengen mana-mana gitu. Kalau ingat umur ya.
Iya, boleh aja jalan-jalan, tapi ya kita kalau sekarang kondisi COVID seperti ini, oke, mungkin jalan-jalannya dikurangi, banyak bersilaturahmi lewat media-media yang ada, alat-alat yang ada gitu. So, terima kasih. Nah, ini kita ngomong masa depan. Misalkan nanti pada saatnya Nuning harus pensiun gitu kan. Kira-kira udah ada rencana mau apa, mau melakukan apa, atau punya motivasi untuk mungkin melayani sesama atau apa dengan nanti waktu yang setelah diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Jujur nih Sam ya, aku termotivasi sama teman-teman di Parki ya. Banyak kegiatan sosial, banyak berbagi, banyak saling menjaga dan menolong. Nah itu yang membuat ya saya sama suami menyiapkan diri untuk itu gitu ya. Itu tadi janjinya kita itu sudah digariskan kan sama Yang Kuasa bahwa rezekimu tuh segini loh, kan gitu ya, umurmu tuh segini gitu. Nah itu sekarang umur kita sudah diberi panjang gitu ya, karena syukur itu kita nikmati, kita kemudian ya nanti kalau kita purna semuanya termasuk suami juga kira-kira juga ya 5 tahun lagi juga purna gitu ya, kita banyak kegiatan sosial, kita banyak mendukung Parki. Kalau diperkenankan kan gitu pasti, ya, kita tetap bersilaturahmi, berbagi gitu. Itu filosofi yang dasar ya, karena kan kita udah usia begini terus mau apa lagi kan betul, masih bisa memberi manfaat pada sesama itu betul sekali, sesuatu yang lebih ini kan. Terus kamu punya mimpi yang masih belum kecapai nggak? Mungkin mementaskan anak-anak itu salah satu mimpi ya pasti ya bagi orang tua. Ya alhamdulillah Sam, mimpi yang itu insya Allah bisa berjalan ya. Nah, saya punya 2 anak laki-laki semua gitu ya. Mereka sudah kewajiban kita menyekolahkan mereka, insya Allah sudah selesai. Nanti tinggal dia berusaha sendiri kan gitu ya. Mimpi yang belum terwujud, sebenarnya menyanding, kalau orang Jawa nyanding itu apa ya, bersama ibu gitu ya. Jadi selama ini kan saya sendiri yang pisah dengan ibu, jadi artinya ibu dan adik-adik itu ada di Jakarta sama semua kumpul di Jakarta, cuma saya yang di Jogja gitu. Rasanya aku kehilangan waktu, ingin mendampingi terus gitu ya. Kehilangan waktu sekian lama untuk bisa mendampingi beliau, untuk bisa membuat bangga beliau. Membuat bangga itu dalam artian yang lebih dalam ya, artinya memelihara, menyayangi beliau lebih dekat lah. Beliau biar merasakan itu. Banyak waktu dengan beliau cerita itu kan. Masa-masa tuanya beliau jadi ada kenangan dengan kita. Benar banget Sam. Ya itu yang nggak bisa diukur dengan uang itu. Waktu ya. Tapi sayangnya ibu tuh belum mau pulang ke Jogja gitu ya. Jadi masih dengan dengan kelompoknya gitu kan, karena ibu di Jakarta itu masih dengan kelompok pengajiannya, kelompok silaturahminya gitu, masih ada di sana. Jadi ada aktivitas juga ya. Usianya berapa itu nih? Alhamdulillah sudah 80 tahun ya. Jadi tapi masih sehat ya, masih seger ya. Sehat. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Nah, ini yang mau tanya lagi tentang Parki nih, Parki 77 ya. Kan selama ini kamu mungkin memonitor, mungkin aku kasih kabar segala macam, terus kamu lihat juga perkembangan teman-teman di Parki. Kira-kira menurutmu seperti apa sih Parki yang kamu rasakan? Ini bukan karena sama-sama di Parki ya, tapi aku jujur, aku punya beberapa kelompok kan gitu ya. Tapi teman-teman juga pasti punya ya beberapa kelompok WhatsApp group, komunitas gitu. Rasa nyaman sama di Parki, teman-teman saling menjaga, saling mengingatkan ya. Kemudian diskusi, atau kalau kita ngomong di grup itu kan tidak ada tidak ada disparitas, tidak ada kemudian yang ini bukan muslim atau yang ini, nggak ada itu. Nggak ada sara di sana, sehingga kita nyaman aja ngobrol. Ya nakal-nakal dikit gak apa-apa lah gitu kan. Itu kan dinamika kita berdiskusi, dinamika kita bersilaturahmi. Kalau aku lebih senang bilang bersilaturahim karena kita semua punya rasa sayang satu dengan lainnya, saling menjaga gitu. Kalau lihat diskusi kan lucu-lucu teman-teman, tapi itu saling menjaga. Mudah-mudahan Parki terus ada ya, Sam. Ya, terima kasih buat ini kamu.
Nah, ini penutupnya. Kira-kira kamu mau apa yang teman-teman bisa kamu bagi dari hati kecilmu? Mungkin kamu membagi entah motivasi, entah mungkin bagi semangat atau inspirasi buat teman-teman kita sendiri nih apa? Pertanyaannya Sam dalam banget nih. Kalah ya sama itu ya. Luar biasa ya Sam. Sebenarnya tadi aku udah bilang ya, tapi ya itu tadi. Sebenarnya yang selalu aku juga sampaikan ke staf atau ke adik-adik atau teman-teman kerjaku ya. Di era seperti ini, kita ini itu tadi sekali lagi saling menjaga. Menjaga itu bukan hanya kemudian menjaga dari hal-hal yang negatif atau yang hal positif juga gitu. Aku kan di pemerintahan ya Sam ya, bekerja di pemerintahan. Kita itu kalau tidak saling menjaga itu akan sangat sulit. Pada saat taruhlah pada saat ada isu-isu yang negatif, kalau kita tidak saling menjaga itu akan sangat memecah kita. Betul, gitu. betul. Oleh karena itu kan sebenarnya juga tadi yang aku sampaikan, kalau di parki ini udah sangat kekeluargaan, itu yang harus kita pupuk gitu. Itu yang harus kita jaga supaya rasa kekeluargaan satu dan lainnya saling mengingatkan. Gitu kan. Kadang kan aku juga ya mungkin ada Mas Yodi atau Mbak Nina gitu, ingat ya gitu. Itu hal yang positif menurut aku, bukan yang negatif. Kalau kita mengingatkan seseorang untuk tetap pada rasa persatuan, rasa kekeluargaan. Sebenarnya itu Sam. Ya sekali lagi kita tidak tahu sampai kapan gitu ya umur kita gitu kan, nggak tahu. Tapi saling menjaga, saling mendoakan. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Ya mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan lagi sama Tuhan di tempat yang lain. Terima kasih banyak Nuning. Sama-sama. Terima kasih buat waktumu. Terima kasih ya Sam. Bagi-bagi ceritanya Terima kasih ke kita. teman-teman. Ini sebelum kita tutup, ini ada hidangan dari teman-teman nih. Udah Terima kasih ya. Okay. Kita coba tos aja. Ya. Semoga sukses buat kamu ya. Sukses juga buat Parki.